جداتنا ومن عمتنا خالتنا كافة الأرواح المؤمنين والمؤمنات المغفرة والشام بالرحمة والمغفرة ويسهم الجنة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allam. Ayahanda, para bunda jamaah salat fardul maghrib Masjid Baitur Rahim Lawajanan Kota Samarinda, serta seluruh para pendengar di mana saja berada, yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah zahiran wa batina. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ula, yang pada malam hari ini kembali sama-sama kita diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan salah satu yang menjadi kewajiban kita, salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sebuah rangkaian salat fardul maghrib dengan secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan i'tikaf menjelang waktu Isya nanti, serta kita isi i'tikaf kita dengan menuntut ilmu, mengkaji kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Semoga semua yang menjadi rangkaian amal baik kita yang dapat kita laksanakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesempurna mungkin, serta semoga dibalasnya dengan balasan berupa keselamatan kita dan keluarga kita di dunia maupun di akhirat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam juga selalu tercurah keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan para sahabat beliau serta pengikut dan umat beliau hingga yaumil qiyamah. Kembali kita meneruskan pelajaran kita, lanjutan daripada pelajaran kita pekan yang sebelumnya, yaitu berkata muallif, dan ketahui olehmu wahai talib, bahwasanya murad atau yang dimaksud dengan taat yang zahir itu yaitu seperti sembahyang, salat 5 waktu, dan puasa di bulan Ramadan yang wajib, dan naik haji bagi yang mampu, dan memberi zakat, menunaikan zakat juga bagi yang hartanya mencapai nisab, dan barang sebagainya. Ini beberapa hal, di antaranya perihal bentuk ketaatan yang sifatnya zahir, dan beberapa hal tersebut juga di antara pelaksanaan bentuk ketaatan serta ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta, yang dimana dengan perihal tersebut seseorang akan menjadi mulia, yang tidaklah
manusia khususnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan sebuah predikat penghargaan yang setinggi-tingginya dari Allah, keistimewaan yang tiada tara, keagungan yang tidak ada di atasnya, melainkan dengan berupa ketaatan seperti yang disebutkan tadi. Maka tambah orang itu semangat dan orang itu istiqomah dan berusaha untuk tidak meninggalkan, maka diketahuilah orang tersebut diyakinkan akan ketinggian derajatnya, keagungan, kemuliaan serta keistimewaan kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ujar Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan berikut juga bangsa manusia melainkan semata-mata terciptanya mereka itu untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesiapa yang pandai menghambakan dirinya kepada Allah, dia sadar kalau dirinya itu hamba. Nah, kebanyakan orang itu belum sadar kalau dirinya itu hamba, karena terliputi, terbungkus dengan sebahagian dengan harta, sebahagian dengan benda, sebahagian dengan jabatan, sehingga ia dapat melihat bungkusannya itu saja, casingnya jabatan sebagai pejabat ini, pejabat itu dan sebagainya. Timbullah kesombongan, timbullah keangkuhan. Yang menjadi penyebab keangkuhan tadi itu diantaranya, kalau orang itu menyandang jabatan, maka jabatannya itulah yang menjadi penyebab. Kalau orang itu hartawan, hartanya itu yang menjadi penyebab. Kalau orang itu ilmuwan, ilmunya itu yang menjadi penyebab. Kalau orang itu jutawan, uangnya itu yang menjadi penyebab. Amunnya tidak disertakan ketulusan hati di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka casing yang disebut tadi itulah yang akan menutupi hakikatnya diri kita, sehingga kita ini menjadi jatuh harga dirinya, menjadi rendah serendah-rendahnya. Karena apa? Karena ada bermunculan sifat-sifat yang seharusnya tidak ada pada diri kita, seperti sifat angkuh, sifat sombong, sifat pemalar, sifat seke, sifat engken, sifat pengoleran dan sebagainya, macam-macam sifat bertumpuk di situ. Maka harus tahu diri. Sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, tidak diragukan lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Abdullah bin Abbas di dalam tafsirnya beliau menyatakan atqan nas di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian itu siapa? Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, tapi lihat pada kenyataannya, pada realnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat dan amat tawadu, rendah hati, rendah diri, selalu disibukkan dirinya itu untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katuju dengan hamba yang model ini, sehingga Allah mengiaunya juga sebagai hamba. Coba kita lihat dalam Al-Quran ketika peristiwa Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha suci Allah. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan bi'abdihi dengan hambanya.
bi abdihi, bukan bi Muhammadin bi habibihi bi rasulihi, kada, tapi bi abdihi. Allahu akbar. Ya, pakai kalimat abd. Ya memang pada dasarnya kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah status kita ini sebagai hamba, nang aslinya apapun bungkusnya berikutnya itu, kita sebagai pejabat, kita sebagai hartawan, kita sebagai jutawan, kita sebagai ilmuwan, itu semuanya itu ya pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, status kita itu adalah hamba yang mana tugasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kepada selain Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ya, akulah Allah dan engkau adalah ya hamba, maka hamba tugasnya fa'budni, untuk menghambakan diri kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan ya nang bujur-bujur disembah dengan ikhlas, dengan yakin, dengan iman, ya illa ana, selain daripada aku, ujar Allah. Akulah ya Tuhan nang sebujurnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'budni, hendaklah menyembah aku, ya beribadah kepada aku, ujar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesiapa yang paling pandai menjalankan ketaatan, yang diantaranya seperti yang disebutkan di atas tadi, ya sembahyang, ya kada pengoleran, berikut juga zakat, ya bagi yang mampu, hartanya sudah sampai, artinya ke nisabnya. Ya kalau zakat harta, ya zakat harta nisabnya 20 mithqal, 20 mithqal, ya dengan timbangan atau ukuran emas, ya kurang lebih 83 sampai 84, anggaplah 85 gram. Apabila kita sudah mendapatkan senilai emas 85 gram, ya kalau 1 gramnya emas ini harganya 1 juta, berarti 85 juta. Kalau uang kita sudah sampai 85 juta ya di bank atau di rumah, ya tidak berputar uang itu, ya berhandak di situ, berdiam sampai 1 tahun, ya mulai Agustus sampai Agustus berikutnya, di Agustus berikutnya keluarkan zakatnya 2,5%. Ya kalau sudah sampai 85, ya 85 juta, kalau dihitung 1 gramnya 1 juta, ya kalau 500.000 ya berarti cuma 45 juta atau 42,5 juta. Ya kalau sampai berisi 100 juta, ya lebih daripada batas ketentuan, wah itu berarti dihitung 100 juta 2,5%-nya berapa, nah itu dikeluarkan. Jangan sayang-sayang, karena itulah yang akan menjadikan harta kita barokah, ya, dan diri kita menjadi suci. Sampai-sampai ujar Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya ingatkan tuh bubuhannya nang kapina apa namanya pemalar, ya kapina seke, mengeluarkan zakatnya, ya bukan nang sunahnya, nang wajibnya seke benar, ya itu ambil, ingatkan bubuhannya, ya dikeluarkan, supaya kenapa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim, ya harta dan dirinya dia menjadi suci, ya hartanya menjadi suci, ya kemudian jiwanya orang yang berzakat tadi itu juga menjadi suci. Karena itu kotoran, ampun orang dikeluarkan. Meskipun ya terkumpul dengan harta kita seorang, tapi itu ampun orang dikeluarkan, diberiakan kepada yang berhak untuk menerimanya, fuqara wal masakin diantaranya. Itu yang berhak diberiakan, ya zakat tadi itu. Kemudian juga puasanya, ya puasa yang wajib, puasa yang sunnah, Senin, Kamis, ya atau mungkin puasa ayamul bid, ayam musud. Kalau kita hendak mengumpati nang sunnah, banyak kai para nabi kita memberikan contoh kepada kita. Ada puasa Daud, sehari puasa sehari kada, ya ada lagi puasa ayamul bid. Ayamul bid itu 13, 14, 15 dalam 1 bulan 3 hari. Ada lagi ayam musud. Ayam musud, ya kalaunya
jumlah bulannya 30 hari, berarti dihitung dari 27, 28, 29, 30 ya, atau 28, 29, 30. Itu ayam musud. Kalau 29 hari ya, berarti dari tanggal 26 puasa 3 hari terakhir, itu ayam musud disebut. Atau hari Senayan dan hari Kamis ya, biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari itu ya, di hari Senayan Rasulullah berpuasa. Kenapa dia berpuasa di hari Senayan? Ketika ditakuni ya, pada saat itu Rasulullah SAW menjawab, dzakal yaum wulidtu fih, karena hari itu di mana aku dilahirkan. Ya, menghormati Rasulullah dengan hari kelahirannya ya beliau seorang pada hari Senayan. Makanya ya beliau puasa di situ di hari itu, di hari Senayan. Hari Kamis itu tu'radu ya al-a'mal ummati ilayya. Ya. Semua amal-amal umatku itu disurung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun kita pas puasa disurung amalan kita kepada Rasulullah SAW, kemudian dinilai oleh Rasulullah, dilihat oleh Rasulullah, diperhatikan oleh Rasulullah. Ini fulan bin fulan, ini kaum Masjid Baitur Rahim, ini puasa hari Kamis. Wah, senang Rasulullah. Ya, senyum Rasulullah. Ya, Masya Allah, jadi ini rajin nih. Setiap hari Senayan, hari Kamis, kemudian ayamul bid, ayam musud, puasa taghur sidin. Ya, meskipun puasa taghur tetap lamak awaknya. Nah kayak apa kalau kada puasa? Waduh, Masya Allah, kada puasa aja ya lamak, apalagi kada puasa. Luar biasa. Nah, artinya lamak awak itu bukan berarti karena makan, tapi karena senang. Orang ahli zikir ya, ahli ibadah itu biasanya lamak-lamak awaknya. Al-Imam Ali itu gonol awaknya ya, nang aslinya itu gonol, gagah ya, makannya sedikit, akan tetapi yang menjadikan awak lamak tadi itu tafrih ya, farah, senang, jiwanya senang, disebabkan banyak berzikir, banyak beribadah kan, hidup jiwanya, hidup ruhnya jadi senang ya, bahagia, akhirnya lamak awaknya terbawa ya. Kalau makannya sedikit ya, lain dengan kita, sedikit-sedikit makan tetap aja awaknya kurus ya, padahal sedikit-sedikit makan awak kurus karena hati kita masih terbelenggu. Nah, kalau hati tidak terbelenggu, bebas hatinya, apalagi dibawa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagia, maka ruhnya lamak ya, jiwanya lamak, zahirnya juga ya, batang tubuhnya juga lamak, seperti itu. Masya Allah ya. Itu puasa yang sunnah ya. Berikut juga dengan yang zahir tadi itu diantaranya haji ya. Haji itu wajibnya sekali aja, seperti yang saya sampaikan di pekan yang sebelumnya ya. Jangan sampai di saat kita sudah berada ya, sudah apa namanya, cukup mencukupi ya kriteria untuk tulak haji, maka jalankan tulak haji ya, seperti itu. Takut karena kalau pas karena di saat mampu kita kada tulak haji, pas diambil pulang hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena harta kan titipan Allah, seperti yang saya sampaikan itu. Oh ya, seminggu sebelumnya inya sugih ya, habis itu seminggu berikutnya lagi langsung jatuh miskin. Nah, sampai ini yang kada kawat tolak haji. Nah, padahal diberi kesempatan bertahun-tahun ininya dalam keadaan glamor, berlimpahan harta dan sebagainya, tapi inya kada teringat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, akhirnya sama Allah diambil kembali hartanya. Alhamdulillah, jangan sampai itu terjadi. Terus kayak apa kewajibannya? Tetap kewajibannya. Amun ada orang di saat dia longgar hartanya, longgar waktunya, ada hartanya, kawa untuk tulak haji, kemudian menunda-nunda ya, sampai akhirnya terjatuh miskin, tetap kewajibannya dia ada ya, kewajibannya ada. Satu ya. Kemudian kalau kekanakan biasa, karena ayahnya banyak duitnya, kekanakannya dibawa semuanya, belum balik ya, ditulakakan haji ya, sudah jadi haji, belum tuh kekanakan yang belum balik, belum menjadi kewajiban buat dia. Seandainya si kekanakan tadi tumbuh dewasa sampai gana, sampai berbini atau sampai belaki ya, kemudian dia ada harta, maka tetap kewajibannya harus ditunaikan. Karena di saat dia masih halus itu masih belum ada kewajiban buat dia menjadi pahala sunnah ya, yang dapat pahalanya kuitannya. Sudah dewasa, sudah ganal awaknya, maka tetap ada tuntutan kewajiban sagandinya ya, kalau mampu ya. Haji ini mampu ini, yang dimaksud mampu ini bukan ongkosnya saja
tapi juga mampu memberi nafkah sagan anak bini yang ditinggal. Ya, kalau berisi pembantu atau karyawan dibayar. Nah, mampu untuk membayar mereka karyawan, mampu memberi makan binatang yang kita pelihara, mampu membayar semua yang menjadi tanggungan kita. Ya, termasuk memberi nafkah anak bini kita selama 1 bulan atau 2 bulan atau beberapa waktu gitu di sana, di haji sana, di Arab sana. Nah, itu. Dan mampu di situ juga aman di perjalanannya. Ya, untuk tulak ke sana, bulik ke tanah airnya aman. Nah, kalau nya kada aman tetap berarti meskipun mampu kada wajib. Ya. Sekarang kayak apa macam di Indonesia, kita mampu nih sudah setor, ya habis dah disetorkan semuanya, ya 50 juta anggap segitu. Tahu-tahunya kada tulak karena tahun ini kada haji. Jadi kada tulakan, semuanya kada tulakan. Kayak apa itu? Ya, menghadang ya. Yang penting sudah ada setor, kita menghadangi apabila bagian kita ya amunnya pas 2 tahun lagi kita kalau ada umur ya kita tulak. Ya, kalaunya pas tidak ada usia kita sampai ke sana 2 tahun lagi, pas kalau sampai ke sana kita ada hujah di situ karena sudah bayar kita. Oh ya kan, berarti kan termasuk ya tidak ada kelonggaran dalam perjalanannya. Ya, ada ongkosnya cukup, tapi kada kawa untuk ke sana karena saking banyaknya diatur, di rolling. Iya, nih kelompok ini tahun ini, karena yang kelompoknya lagi berikutnya tahun yang kedudinya terus, yang tahun yang kedudinya terus, seperti itu. Kita bagian yang tahun berapa, seperti mungkin kalau ulun setor tahun ini bisa tahun 2040-an hanyar tulak haji seperti itu. Ya, sudah tua, sudah bertongkat, ya tulak haji. Ya, tapi kalau kita banyak uangnya ratusan, mungkin miliaran, ya tulak yang ada lebih cepat lagi, disebut dengan ONH plus, ya, atau haji plus, ya haji plus. Itu gin 5 tahun juga kalau resmi. Ya, kalau nembak ya, ada setahun nembak itu nasib-nasiban, bisa tulak bisa juga. Ya, tulaknya sampai Jakarta kena balik lagi ke sini, nukar korma, nukar kopiah di Jakarta, ya sebulanan di sana. Wah, balik sampai ke kampungnya, oh Pak Haji, Masya Allah, Alhamdulillah. Kayak apa di sana? Rame benar ya, tahunya di Tanah Abang. Bekajal manusia aja di Tanah Abang tahunya. Nukar korma, nukar kacang harapnya di Tanah Abang, kata kawan. Ya, nah itu bisa jadi tertipu kan, nah, macam-macam weh ini. Nah, yang penting jalannya kita sudah ada. Itu diantara yang taat yang zahir. Kemudian dan murad atau yang dimaksud dengan taat yang batin, yaitu segala sifat yang yang kepujian seperti ikhlas dan merendahkan diri, tawadhu dan nasihat dan zuhud dan sabar dan hilim dan tawakal dan barang sebagainya. Ini yang bagian batinnya. Ya, harus ada kesepakatan antara batin dengan zahir. Ya, zahirnya bisa semuanya ya dilakukan, alhamdulillah baik. Ya, sembahyang jalan. Kemudian puasa jalan baik. Zakat jalan juga. Kemudian apalagi haji, wah sudah alhamdulillah 10 kali ya hajinya. Tapi bagian batinnya kada ada. Ya, bagian batinnya kada ada. Dia berlawanan. Yang seharusnya ikhlas, ya kan, sesuatu yang terpuji. Ya, yang terpuji, yang bagian batin itu diantaranya ikhlas. Berlawanan. Seharusnya ikhlas, ini kada ikhlas. Nah, batiria, ya sebaliknya. Ini ikhlas, seharusnya ikhlas. Kita sembahyang seharusnya ikhlas, ini riya. Nah, kayak apa itu? Ya, sembahyang yang disertakan di riya. Ya, ditinggalkankah sembahyangnya atau kada? Ini sembahyang tapi riya. Apakah harus ditinggalkan? Nih aku nih kalau sembahyang aku riya nih. Bah, aku tinggalkan aja sembahyang. Ya, aku
menghadangi pas hilang riaknya, atau begitu, atau tetap sembahyang terus dalam keadaan riak? Bagaimana? Hei. Hah? Taruh saja. Oh itu, taruh saja jari Imam. Ya, ada apa riak? Ya, taruh saja jari. Karena lawas kelawasan hilang juga. Ya, ujar Nabi, ar-riya kontaratul ikhlas. Riya itu bisa menjadi jembatannya ikhlas. Ya, pertamanya riya, karena lawas kelawasan hilang riyanya. Ya, akhirnya sadar diri, tahu dirinya. Apa aku nih? Hendak dipandang orang takus, hendak dinilai orang takus, rugi aku. Katalah. Nah, kan. Ya, disepaknya dia tadi itu. Ada aku ini harus lillahi ta'ala aku. Diusahakan, dilawan. Ya, itu kan nafsu itu, dilawan. Hendak dipuji orang, hendak dilihat orang, hendak ditilai orang, itu dilawan sehingga sampai itu hilang semuanya. Kada. Nah, jangan melawannya itu meninggalkan. Nah, alih kalau meninggalkan. Ayo Pak Haji sembahyang yuk. Aku maaflah, sebujurnya hendak aku sembahyang di masjid. Cuman aku takut dipadahkan riya. Nah, takut dipadahkan aku riya. Lebih baik aku di sini aja jar. Jangan. Ya, tulak ke masjid. Ya, apa jar orang? Wah Pak Haji ini, itu riya itu. Biar aja. Ya, yang mengetahui riya kadar riyanya kan hati kita seorang. Ya, ini kadang terbawa bahasa. Ya, terbawa netizen. Ramai nantinya itu Pak Haji itu dojar. Boomingkan. Itu kenapa coba? Ya, biasanya kan kalau itu di masjid. Belakangan ini ada kalau di masjid. Itu riya itu hendak dinilai itu hendak disanjung itu. Biar aja. Apa jar orang? Ya, yang penting kita yang menjalankan. Kita yakin dalam hati, aku kadariya, aku lillahi ta'ala, liwajhillah. Ya, karena selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, aku karena Allah. Ini seorang hatinya yang berpadah, sudah jalankan. Adapun nilai-nilai orang di luar sana yang berpadah kita ini itu macam, biarkan saja. Ya, biarkan saja. Jadi kalau untuk kebaikan perihal ibadah, ya, meskipun ada unsur riya, ya, jalankan terus. Jangan diambihi, karena kalau diambihi bahaya. Ya, dijalankan aja bahaya, apalagi diambihi lebih bahaya lagi. Ya, ya, dijalankan bahaya. Ya, diambihi lebih bahaya lagi. Lebih baik dijalankan, karena kalau dijalankan insya Allah hilang. Ya, lawas kelawasan jadi hilang. Setan yang ngalah. Ya, buka setannya karena kadariya lagi jadi ikhlas karena. Ya, biasanya katuju banar kalau disambat namanya. Ya, ini karena lawas kelawasan. Aduh sakit sahabat nama aku aja. Biar aja, sudah pokoknya hamba Allah aja. Nah, ada mulai dah tuh. Ya, sebelumnya sebaliknya, kenapa? Nama aku kada disebut tadi. Ya, aku yang paling ganal memberi. Oh, Allah. Nang halus-halus ikam sambati. Aku kada disambat, aku ngajar ikam ini. Masya Allah. Nah, nanti lawas kelawasan kena. Aduh sakit sahabat lagi nama aku. Biar hamba Allah aja jar. Nah, ya kalau mulai ikhlas karena istiqomah tadi. Nah, itulah yang dimaksud al-istiqomah khairun min alfi karamah. Karamah itu sekali aja, istiqomah terus kita lakukan. Iya, kita jalankan ibadah tadi itu. Karamah itu terkalahkan dengan keistimewaan istiqomah. Kenapa bisa terkalahkan? Riya, ujub dan sebagainya, angku itu akan hilang dengan sebab istiqomah tadi itu. Yang penting istiqomah untuk kebaikan jangan dikalahkan. Kemudian dan merendahkan diri jarnya, tawadu berarti. Ya, tawadu. Jadi harus memang berusaha bisa ikhlas, berusaha bisa tawadu, terutama tawadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya kita sujud kepada Allah. Ya, di dalam hati kita ini berpasrah diri kepada Allah. Allahu Akbar. Aku ini halus. Allah yang ganal, Allah maha besar. Aku ini halus, bukan siapa-siapa. Ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Allah. Berarti aku ini buruk, banyak dosa, banyak kesalahan, merendah di hadapan Allah.
Subhana rabbiyal a'la, yang maha tinggi Allah. Nah, dimuliakan kepada Allah. Aku ini rendah, aku ini hina, bukan siapa-siapa aku ini. Nah, merendah pulang di hadapan Allah. Tawadu kepada Allah. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadu, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tepat tawadu itu kepada Allah. Ketika dalam sembahyang itu tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melihat diri kita ini bukan siapa-siapa di mata Allah Subhanahu wa taala. Aku ini hambamu ya Allah. Aku banyak dosa, aku banyak kesalahan, aku ini rendah, aku ini hina. Engkau yang maha mulia, engkau yang maha agung. Wah, itu. Jadi sebaliknya, untuk yang rendah, yang hina dimuliakan kepada diri kita. Ya, kemuliaan, keagungan dimuliakan kepada Allah. Padahal dengan demikian, itu cara Allah mengangkat derajat kita, memuliakan kita. Kalau kita menganggap diri kita, aku ini ya Allah, orangnya sudah mulia, sudah agung, aku haji 10 kali ya Allah, Masya Allah. Ya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya mulia, merasa dirinya agung. Padahal di mata Allah dia rendah, dia hina. Tapi ketika kita merasa diri kita hina di mata Allah, maka Allah akan memuliakan kita. Pada hakikatnya kita mulia. Begitu, pada hakikatnya kita mulia. Ketika kita, aku ini hina ya Allah, mintalah kepada Allah kemuliaan. Engkaulah yang maha mulia, maka muliakan aku. Ya, Subhana rabbiyal a'la, Zat yang maha suci, yang maha tinggi. Engkau maha tinggi ya Allah, berarti aku ini rendah, berarti minta derajat yang tinggi darimu ya Allah. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maknanya. Jadi minta kepada Allah, bersandar kepada Allah, terutama dalam sembahyang. Makanya kata Rasulullah, at-tawadu'u hahuna. Tawadu itu sebenarnya di sini dalam hati. Hati kita itu yang i'tiraf, yang mengetahui, menyadari kalau kita ini bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan kita mulia, menjadikan kita agung, menjadikan kita sukses, yang menjadikan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar kalau kita ya merengek di hadapan Allah, merendah di hadapan Allah, tawadu di hadapan Allah, karena semuanya yang sampai dengan kita itu pemberian Allah. Semuanya pemberian Allah, tidak ada dari kita nih. Kita ini ya Allah miskin. Kita datang ke dunia ini miskin karena berbaju, telanjang kita nih. Apalagi harta, apalagi bini. Baju kita kada besi. Ya kada, baju kada besi. Ketika kita datang ke dunia ini, ya Allah, kada bawa apa-apa aku ini. Ya, telanjang bulat aku ini. Tidak ada sehelai baju pun kada ada ya Allah. Hina aku ini. Banyak kotoran, darah, kotoran macam-macam dalam diriku ini. Ya, luarnya sudah kotor, dalamnya kotor pulang. Nah, dalamnya parut kita ini apa isinya? Ya, kalau kita mau sombong itu, coba pikir. Ya, dalam perut kita itu apa? Kalau dalam perut kita permata, ya, mungkin beralasan, wah, karena aku ini tidak ada kotoran pada diriku. Ya kan? Liurku larang. Mana ada liur manusia larang? Ya, pada kenyataannya, kalau manusia tidak berzikir, tidak mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, sifat yang tawadu, apa yang diharapkan dari kita? Ayo, apa? Tidak ada. Ya, yang keluar dari mulut kita ini, ya, ludah kita, liur kita ini kada berharga. Ya, justru bisa masalah kalau sampai liur kita kena kekawalan, bisa ditempelengnya kita. Ya, kalau lain halnya dengan liurnya walet. Ya, kalau liur walet itu wah berharga banar. Itu liurnya walet berharga. Liurnya kita, aduh. Ya, bini kita bisa buka karena liurnya kita ini. Tidak ada, itu liur. Kemudian turun lagi ke bawah, parut kita isinya apa? Kotoran. Ya, jadi kita jalan kemana-mana itu bawa kotoran mah. Tidak ada kemuliaan kalau tidak ibadah, kalau tidak berkata-kata yang baik. Semuanya tidak ada bernilai pada diri kita. Allahu Akbar. Yang bernilai, yang mengangkat derajat diri kita, manusia yang mulia, yang istimewa itu adalah ibadahnya, penghambaan diri kita kepada Allah. Iya, kata-kata yang thayyib, yaitu berzikir, bersolawat, baca Al-Quran, itulah yang akan mengangkat derajat kita. Selain daripada itu, kisah-kisah politik apa garang?
Iya, karena paham juga kisah-kisah politik, ujung-ujungnya tangkap polisi. Orang yang nyamannya kita berkesahan kada terpahamnya, bisa tersalah-salah. Lebih baik berzikir, bersolawat, baca Al-Quran, berdoa. Itu sudah luar biasa, istimewa. Allahu Akbar. Iya, tawadu kepada Allah. Siapa yang tawadu kepada Allah, dia akan mulia. Ini banyak orang kalau dengan Allah kada tawadu. Oh iya, kalau dengan orang sugih tawadu. Banyak itu. Ya ulu dapatkan itu dengan orang sugih, dengan orang, dengan pejabat tawadu. Nah selamanya itu cium tangan. Apalagi dengan atasan gelap. Ngajar. Meragap pulang. Kalau dengan ustadznya biasa aja. Pak ustadz, nah, ya sehat aja ustad. Dengan atasannya, oh Pak aja, masalah. Sampai merandah kayak ini. Ya, nunduk-nunduk jalannya. Waduh, karena apa? Karena jabatannya. Karena apa? Karena hartanya. Hati-hati. Jangankan karena orang yang berharta yang kada jelas profilnya, yang jelas profilnya. Ini orang ini sugih. Seumpama ya, Paman Haji Kurnadi. Waduh, sugih. Ratusan miliar berisi uang. Ribuan hektar berisi tanah. Masya Allah, ratusan ruko di mana-mana tersebar. Ya, tapi Masya Allah beliau ibadahnya rajin, kada tertinggal sembahyang 5 waktu, silaturahminya juga Masya Allah gancang. Ya, kemudian sodakohnya gancang juga. Ya, amal solehnya kada diragukan lagi. La raiba fi, Masya Allah. Ya, nah, saking ini orang nih soleh, hartawan tapi soleh. Kemudian ada seseorang itu merendah dengan beliau sampai bungkuk-bungkuk nang kayak ini. Nah, bungkuk-bungkuk di hadapan beliau. Hati-hati aja. Ya, ujar Rasulullah, man tawadha'a li ghaniyyin salihin. Siapa yang merendahkan dirinya, apalagi dirinya sudah direndahkan, hatinya direndahkan juga. Ya, dengan orang nang sugih, nang soleh, nang baik, sugih, soleh, liginahu, tapi ini tawadunya tadi itu ada tujuan. Nah, aku kalau begini jadi karena diberi duit di kionya, siapa Ikam? Oh, Ikam sini. Ikam sudah tawadu dengan aku. Nah, disawer, sekali disawer 500.000. Tambah bungkuk lagi, sini Ikam 1 juta. Masya Allah. Jadi tawadunya karena sugihnya, karena mengharap hartanya, ya, mengharap uangnya. Faqad zahaba thulutsa dinihi, kata Rasulullah. Hilang sepertiga agamanya dia. Allah. Hadza, kata Imam Ghazali, hadza li ghaniyyin shalihin. Ini jenis orang nang tawadu dengan orang nang soleh, sugih nang soleh, ahli ibadah. Wa kaifa li ghaniyyin ghairi shalih. Bagaimana dengan orang yang sugih kemudian kan soleh? Ya, sugih hasil ngerampok, hasil korupsi, hasil dan sebagainya. Kita tawadu, nah, bungkuk-bungkuk dengan orang tadi itu. Naudzubillah min dzalik. Bukan sepertiga lagi agama kita hilang. Ya, naudzubillah min dzalik. Kada kufran, bisa jadi mengarah kepada kekufuran. Karena kehartanya tadi, karena dunianya. Hati-hati. Ya, tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tepat. Lebih tepatnya ketika dalam sembahyang, merendah diri kita kepada Allah. Jangan tengok kanan, jangan tengok kiri, jangan menghayal dalam sembahyang. Dalam sembahyang menghayal ini, dihayalkan dan sebagainya. Nah, di antara sifat yang tidak terpuji ketika dalam sembahyang. Fokus kepada Allah, diusahakan hilangkan semuanya. Gambar-gambar binian yang bermunculan itu hilangkan sejenak. Gambar baju, gambar apa namanya, kalau bebinian itu mungkin ada gambar-gambar bawang, gambar cabai, tomat, hintalu, hayam bermunculan di situ. Hilangkan semuanya itu. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selamatan dunia akhirat. Ya, mudah-mudahan kita tergolong daripada hamba yang bisa menghambakan dirinya kepada Allah secara zahir maupun secara batin. Sama-sama berjalan, berumbai, bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi the best of people, manusia terbaik di mata Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatil adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bidawami milkillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran thayyiban wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yustajabu lah. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani wa habya ghani rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.